Seorang muslim ya, harus mengenal agamanya. Di samping dia harus kenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala dan harus kenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena inilah yang akan ditanya dari dia nanti. Ketika dia meninggal dunia, masuk ke alam kubur, maka seorang tidak ditanya misalnya ilmu biologi, tidak ditanya matematika, tidak ditanya bahasa Inggris atau ilmu-ilmu umum lainnya. Bahkan seorang akan ditanya tiga hal ini, ya, tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Seorang muslim yang telah belajar agama, ya, telah belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, dia kenal lebih lanjut, telah belajar nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah belajar tentang agama Islam dan kemudian dia pun mengamalkan konsekuensinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Ya, inilah pentingnya seorang mempelajari tiga hal ini. Di antara tiga hal ini yang akan kita pelajari adalah tentang mengenal uh, agama Islam. Jangan sampai kita nggak kenal, ya nggak kenal lebih lanjut tentang agama ini. Maka di sini Ustadz akan perkenalkan kepada kalian ya terkait dengan keistimewaan agama kita. Yang mana faedahnya kita akan semakin bangga ya selaku seorang muslim. Ya, jangan sampai kita minder ya. Minder, malu menampakkan diri sebagai seorang muslim. Padahal Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian lemah, janganlah kalian uh, berendah diri, padahal kalianlah yang lebih tinggi jika kalian orang-orang yang beriman. Bentar ya. Uh, maka dengan insya Allah kalian pelajari keistimewaan Islam, kalian insya Allah akan semakin bangga ya sebagai seorang muslim. Semakin pede menyatakan diri sebagai seorang muslim. Baik, kita akan pelajari di sini ya keistimewaan agama kita. Yang pertama, bahwa agama kita adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau Islam sebagai agama yang satu-satunya diridhoi Allah, berarti agama selain Islam tidak diridhoi dong, Ustaz? Iya, betul. Tidak diridhoi. Kok kenapa, Ustaz? Cuma Islam saja yang diridhoi, sedangkan selain Islam tidak diridhoi? Iya, karena selain Islam, di sana Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Ya, pemeluknya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak ridho disekutukan. Allah berfirman, "Wala yarda li ibadihil kufur." Allah tidak ridho hamba-hambanya melakukan kekufuran, kesyirikan. Allah nggak ridho. Ya. Padahal dia yang telah menciptakan kita, dia yang telah memberikan rezeki kepada kita, dia yang memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, yang disembah malah selainnya. Siapa yang ridho? Makanya Allah tidak ridho dengan agama-agama selain Islam. Karena Allah disekutukan. Dan kenapa Allah hanya ridho kepada Islam? Karena dalam Islam Allah diesakan, yang berhak disembah, yang berhak diagungkan, ya, yang berhak disyukuri, ya. Makanya Allah ridho hanya Islam saja. Kemudian sebagai agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, berarti agama selain Islam tidak diterima dong, Ustadz? Iya, betul. Allah yang menyatakan sendiri. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya, berarti ya kalau seorang tidak di atas agama Islam, ya, maka Allah tidak menerima amal ibadahnya. Ya, kasihan dong Ustadz, dia sudah capek-capek beramal tapi nggak diterima. Iya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia akan memberikan balasan hanya cuma di dunia saja. Ya, kalau ada orang kafir, non Muslim, mereka berbuat baik kepada orang lain, Allah akan balas. Cuma dibalas di dunia saja. Mungkin dengan dilapangkan rezekinya, mungkin dibuat nyaman hidupnya. Ya, tapi setelah Allah berikan balasan di dunia, maka nggak ada lagi balasan untuknya di akhirat. Ya, karena dia tidak di atas Islam. Ya, Allah berfirman,
wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berhamburan. Ya, maka bersyukurlah kalian kepada Allah karena hanya Islam yang diterima olehnya. Dan hanya Islam saja yang mengantarkan pemeluknya ke surga. Ustadz, kalau gitu, kalau tidak di atas agama Islam, tidak mengantarkan pemeluknya ke surga dong Ustadz. Iya, betul. Ya, karena surga milik Allah. Allah telah menetapkan hanya orang-orang yang mengikuti agamanya yang boleh masuk ke dalam surganya. Ya, tadi dalilnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Ustadz, bukankah dalam kehidupan dunia ini kalau kita hendak menuju sebuah tempat, ya banyak jalan, banyak jalan menuju ke sana. Ya misalnya, ya kita mau ke CWE, kampus Citra Widya Edukasi, kan bisa lewat jalan timur Ustadz dari Cikarang, kan bisa lewat jalan selatan dari Setu, kan bisa lewat jalur utara dari Cibitung, kan bisa juga lewat jalur barat dari arah barat ya dari mana misalnya Grand Wisata ya, maka demikian pula masuk ke dalam surganya Allah bisa lewat jalan mana saja dan bisa lewat agama mana saja ya. Kita katakan seandainya Allah membuka semua jalan bisa, tapi Allah sudah menutup. Yang punya surga Allah telah menutup semua jalan dan hanya membuka pintu Islam maka nggak bisa. Perumpamaannya ya, awalnya tadi banyak jalan. Misalnya kita mau ke Pemda. Awalnya Pemda banyak pintu. Ada pintu utara, ada pintu selatan, ada pintu timur, ada pintu barat. Kemudian pihak Pemda ya karena ingin keamanan ya kita tutup semua pintu kecuali satu pintu saja yaitu pintu barat ya. Maka kita nggak bisa masuk ke Pemda lewat pintu timur. Kita nggak bisa masuk ke Pemda lewat pintu utara. Kita nggak bisa masuk Pemda lewat pintu selatan. Hanya bisa lewat pintu barat. Karena yang punya Pemda, pihak Pemdanya sudah menutup. Nah, surga punya Allah, dia telah menutup semua jalan. Hanya menerima Islam saja kita nggak bisa. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarjal jamalu fi samnil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang yang ya mendustakan ayat-ayat kami, bersikap sombong terhadapnya, tidak mau mengikuti agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Ya. La tufattahu lahum abwabus sama. Maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Ya. Wala yadkhulunal jannah dan mereka enggak akan masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai ada unta bisa masuk lubang jarum. Baru bisa masuk ke dalam surga. Paham nggak maksudnya? Mereka nggak bisa masuk surga kecuali kalau unta ada yang bisa masuk ke lubang jarum. Atau gajah bisa masuk ke lubang jarum. Paham nggak maksud perkataan ini? Paham? Paham Ustaz. Iya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Nggak akan bisa masuk surga selamanya karena hal itu mustahil. Mustahil. Ya, karena surga punya Allah. Allah tidak ridho disekutukan. Dia yang menciptakan, dia yang memberikan rezeki, kok yang disembah malah selainnya. Kalian misalnya, kalian orang kaya, punya uang miliaran. Ya, di kelas setiap mahasiswa dikasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ada 30 orang, dikasih satu orang 1 juta, 1 juta. Orang tersebut yang dikasih nggak berterima kasih kepada kalian. Ya, malah memuji selain kalian. Malah memuliakan selain kalian. Malah nggak nganggap kalau kayak kalian itu telah memberikan. Kira-kira ridho nggak? Tentu nggak akan ridho. Ya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kok yang disyukuri malah selainnya, yang diagungkan malah selainnya, yang disembah malah selainnya, Allah nggak ridho. Makanya Allah nggak ridho agama-agama selain Islam. Yang disembah malah selainnya, yang disembah patung berhala, yang disembah manusia, yang disembah jin, yang disembah malaikat, yang disembah
apa namanya, matahari, bulan, Allah nggak ridho. Ya, paham ini ya? Baik, ini keutamaan kita nggak lama insya Allah. Ya, kita cuma sebentar saja, yang penting kalian paham. Baik, keutamaan yang selanjutnya adalah Islam adalah agama yang lengkap. Ya, Allah yang menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Allah katakan, aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Ya, kalau sudah sempurna, berarti nggak butuh ditambah-tambah. Maka dari sini kita ketahui nggak benar, ya, uh, boleh menambah-nambah agama, dan nggak benar perkataan bahwa dalam agama ini ada bid'ah hasanah, nggak ada. Ya, dalam agama ini nggak boleh berbuat bid'ah. Kenapa Ustaz nggak boleh berbuat bid'ah? Karena Rasulullah SAW telah melarang kita. Beliau bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam agama. Jadi kita nggak boleh ngada-ngada, Ustaz. Iya nggak boleh. Kita boleh ngada-ngada dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama jangan ditambah-tambah. Karena sudah sempurna. Ya. Kenapa sih Ustaz kok nggak boleh? Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan bahayanya nanti agama ini jadi rusak. Kalau ditambah-tambah. Ya, makanya rusaknya agama Yahudi, rusaknya Nasrani itu karena pemeluknya nambah-nambah. Ya, kayak ada ajaran rahib yang nggak nikah, ya, di Kristen misalnya. Dulu Nabi Isa nggak ngajarin begitu, tapi mereka ngada-ngada, ya. Nah, maka Rasulullah SAW melarang agar umatnya jangan ngada-ngada supaya tidak rusak. Harusnya mereka itu anehnya di zaman kita, maksudnya di zaman sekarang dan di negeri kita, mereka banyak kreatif dalam urusan agama, tapi dalam urusan dunia kurang kreatif. Kalah sama orang-orang kafir. Harusnya agama jangan kreatif di situ, karena sudah baku dari Rasulullah SAW seperti itu. Jangan kita nambah-nambah. Kalau mau kreatif silahkan dalam urusan dunia. Ya, makanya terjadinya banyak perbedaan di sana sini. Ini karena kita nambah-nambah dan yang diikutin bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang diikuti Nabi SAW tentu nggak akan terjadi banyak perbedaan di sana sini. Dalam zikir, ada yang setelah salat membaca Al-Fatihah, di sebelah mana membaca Alam Nashrah Laka Sadrok, di sebelah lagi baca Alhamdulillah, di sebelah lagi baca beda lagi. Ya, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau begitu? Ternyata kan enggak. Beliau setelah salat baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kok Ustaz? Yang di sana begini, yang di sana begitu. Sebabnya apa Ustaz? Sebabnya karena yang diikutin banyak. Kalau yang diikutin Rasulullah, Tuhan nggak akan terjadi banyak perbedaan. Kalaupun ada, hanya dalam memahami saja. Nah ini, konsekuensi agama telah lengkap, kita nggak boleh nambah-nambah. Ya. Kemudian, apa bukti Ustaz bahwa agama telah lengkap? Buktinya, pernah ada seorang datang kepada sahabat Salman, ya, bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Orang musyrik ini datang kepada Salman bertanya, "Qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Apakah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam hal sampai masalah buang air pun mengaturnya? Kata Salman, "Ajal, iya. Beliau mengajarkan kami segala sesuatu sampai masalah buang air. Beliau melarang kami menghadap kiblat dan membelakanginya, beristinja dengan tangan kanan dan beristinja dengan kotoran dan tulang." Kalau masalah seperti ini yang dianggap remeh saja diterangkan oleh Islam, apalagi masalah yang besar, ibadah, akidah, tentu lebih diterangkan lagi. Ya, paham ini ya? Baik. Kalau ini sudah paham, kita meningkat ke materi berikutnya. Islam, ya, dan risalah Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk seluruh manusia. Ya, kalau dulu Rasul-Rasul diutus kepada kaum tertentu, ya, umat tertentu saja, seperti Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Akan tapi Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Kita dengar perkataan Nabi Isa alaihissalam, saya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Karena memang orang-orang dulu, nabi-nabi dulu diutus kepada kaumnya tertentu saja. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Nah, kalau mereka nggak mau ikutin ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak mau meluk Islam, ya, ya mereka kafir, ya, gitu. Kemudian
Di antara keistimewaan Islam juga adalah bahwa Islam adalah agama para nabi, ya, agama para nabi. Jadi Ustadz, itu kalau Yahudi gimana Ustadz? Bukannya itu agama Nabi Musa. Nasrani Ustadz gimana Ustadz? Bukannya itu agama Nabi Isa? Jawabnya, Nabi Musa dan Nabi Isa agamanya Islam. Ya, karena arti Islam adalah menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasul yang diutus ketika itu. Maka ya, ketika umat Nabi Musa, Bani Israel, ya menyembah hanya kepada Allah, mengikuti Nabi Musa, mereka Muslim. Umat Nabi Isa alaihissalam, ketika mereka menyembah hanya kepada Allah, mengikuti Nabi Isa, mereka adalah Muslim. Tapi ketika mereka malah menyembah selain Allah, mereka jadi bukan Muslim lagi. Terus istilah Yahudi dan Nasrani gimana Ustaz? Itu bukan nama agama tadinya. Ya, Yahudi itu ada beberapa pendapat dari ulama, dari ahli sejarah. Yahudi ada yang mengatakan nisbat kepada Yahuda, Yahuda, anak diantara Nabi Yakub, ya, sehingga keturunannya disebut dengan Yahudi. Ya, ada juga yang mengatakan karena mereka ketika minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melihat Allah, mereka disambar petir, kemudian mereka mati, kemudian Allah bangkitkan. Ketika mereka bangkit, mereka pun berkata, Inna hudna ilaik. Sesungguhnya kami kembali kepada engkau ya Allah. Maka disebutlah Yahudi. Atau ya, ada juga yang berpendapat disebut Yahudi karena mereka yatahawadun, ay yataharrokun. Mereka goyang-goyang di hadapan Haikal Sulaiman ketika sholat. Ya, sambil baca Taurat goyang-goyang. Hingga disebutlah Yahudi. Tadinya bukan nama agama. Dulu mereka Muslim. Ya, dulu mereka Muslim di zaman Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Isa juga Muslim. Ya, di zaman Nabi Isa. Terus Nasrani itu gimana? Itu ada yang berpendapat bahwa itu nisbat kepada sebuah tempat namanya Nazaret. Sehingga yang berada di situ disebut dengan Nasrani. Atau ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada para hawari, Man ansari ilallah. Siapa yang mau membantuku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata para hawari, ya pengikut setia Nabi Isa, kami adalah yang siap membela agama Allah. Ya, sehingga mereka disebut dengan Nasrani. Ya. Jadi tadinya bukan nama agama. Ya. Dan ketika mereka telah meninggalkan ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa, maka agama mereka bukan Islam lagi, agama hawa nafsu. Ya. Agama hawa nafsu. Ya. Dan kenapa Ustadz bahwa Nabi Isa agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam? Iya, karena Nabi Isa dan Nabi Musa sama seperti Nabi kita Muhammad SAW menyuruh umatnya menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa berkata, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka sembahlah dia saja. Inilah jalan yang lurus. Nabi Isa juga pernah berkata, Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, tempatnya di neraka. Ya. Allah haramkan surga bagi dia, tempatnya di neraka, dan orang-orang zalim musyrik itu nggak akan memperoleh penolong pun. Kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam hidup ya di tengah-tengah kita, melihat umatnya menyembah dirinya, beliau akan marah keras. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika melihat umatnya Bani Israel menyembah patung anak sapi, beliau langsung marah keras, beliau langsung bakar patung tersebut dan kemudian beliau lempar ke laut. Ya, maka kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam hidup di tengah-tengah kita, hadir, ya, melihat umat yang ngaku pengikutnya nyembah dirinya, beliau akan marah kepada mereka dengan marah yang keras. Karena beliau nggak nyuruh itu, ya. Yang mengadakan Trinitas itu orang yang ngaku-ngaku mengikuti Nabi Isa. Padahal Nabi Isa nggak seperti itu. Seperti Paulus katanya, ya. Dan seperti itu ya. Baik, bahkan ini pun diakui oleh sejarawan Yahudi bahwa agama para nabi itu ya adalah Islam. Kita simak di sini. Ustaz akan perlihatkan kepada kalian. Maka berbanggalah kalian sebagai seorang muslim karena kalian di atas kebenaran. Ya, Ustaz, kok kita cuma kapling kebenaran di pihak kita, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala ya, hikmahnya menghendaki untuk menerangkan mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Kalau seandainya yang benar dan yang batil itu samar, manusia akan kebingungan. Ya. Baik, kita lihat pengakuan orang Yahudi bahwa Islam adalah agama para nabi. Ya, sejarawan
Kelihatan oleh kalian? There is a Kelihatan? Halo? Kelihatan Ustaz. Kedengeran nggak tadi suaranya? Ya, Ustaz akan lanjutkan lagi. question is the attitude of suaranya? Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, they're saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world, there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim. And David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. And this is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, had to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation. Baik, paham ya? Maksudnya jelaskan tadi? Baik. Nah, ini sesuai sekali dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Saya adalah manusia yang paling dekat dengan Isa putra Maryam di dunia dan di akhirat. Para nabi itu ibarat saudara sebapa, namun ibu mereka berlainan. Agama mereka sama, satu, yaitu Islam. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah dan jaga agama ini. Jangan sampai ditawarin supermi, ya, satu bungkus kemudian pindah agama. Ya, jangan sampai. Nah, makanya kalau kita perhatikan hanya orang-orang yang bodoh yang pindah agama dari Islam kepada agama yang lain. Banyak orang-orang pintar mereka malah yang masuk ke dalam agama Islam karena mereka meneliti, mengkaji. Rata-rata orang-orang profesor, orang-orang pintar yang masuk ke dalam agama Islam. Tapi yang pindah dari Islam ke agama yang lain, rata-rata orang-orang bodoh-bodoh. Coba aja perhatikan, nggak pernah belajar agama. Ya. Nah, sekarang coba aja kalian bandingkan antara Islam memerintahkan beriman kepada semua nabi, semua rasul, semua kitab. Ya. Dalilnya kan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya. Rasul telah beriman, orang-orang mukmin telah beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak beda-bedakan antara rasul satupun di antara mereka. Kami imani semuanya. Nah sekarang Yahudi, ya coba lihat, mereka nggak sampai diimani semuanya. Ada yang mereka ingkari, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Nasrani, nggak semuanya diimani. Ada yang mereka ingkari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ustaz tanya, bagus dan baik mana antara yang beriman kepada semua Nabi, semua Rasul, semua kitab, dengan yang hanya beriman kepada sebagian Rasul,
sebagian kitab. Baik mana? Ustaz tanya. Jawab. Ayo. Kita sedikit lagi insya Allah selesai. Yang penting kalian paham. Nyimak. Baik mana? Bagus mana? Halo? Nyimak enggak? Baik mana antara yang beriman kepada sebagian Rasul, sebagian kitab, dengan yang beriman kepada semua kitab, semua Rasul? Semua kitab, semua Rasul. Semua kitab, semua Rasul. Dan lagi Nabi nyuruh kita beriman kepada Nabi yang datang setelahnya. Ya, Nabi Musa nyuruh beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa nyuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pernah berkata, "Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Rasul setelahku bernama Ahmad, Muhammad. Ya, nyuruh beriman kepada Rasul yang datang setelahnya. Ya. Dan hakikat yang nggak beriman kepada salah seorang Rasul sama ingkar kepada semua Rasul. Makanya Allah berfirman, kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Ustaz, kok kaum Nuh telah mendustakan para Rasul? Bukankah yang diutus kepada kaum Nuh cuma seorang saja, Nabi Nuh? Iya, karena mendustakan seorang Rasul, sedangkan Rasul semuanya ajarannya sama, menyuruh menyembahnya kepada Allah, ya, maka mendustakan seorang Rasul sama aja ingkar semua Rasul. Gitu ya. Maka orang-orang Yahudi, ya, setelah diutus Nabi Isa nggak beriman kepada Nabi Isa, kafir. Ya, bukan muslim lagi. Orang Nasrani setelah diutus Nabi Muhammad SAW nggak beriman kepada beliau, kafir, bukan muslim lagi. Paham? Paham? Paham, Ustaz. Ya, gitu ya. Baik, sedikit lagi. Kita lihat. Islam adalah agama yang mudah. Ini tinggal mungkin kita sampai nggak sampai jam 9:30. Kita insya Allah kurang, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Saya percepat. Ustadz, apa bukti agama kita agama yang mudah? Ya, pertama kan Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu yusrun, agama adalah mudah, agama Islam mudah. Ya, apa bukti bahwa Islam ini agama yang mudah, Ustadz? Ya, buktinya, ya, kemudahan Islam ini meliputi dalam akidah maupun syariat, usul maupun furu', dasar maupun cabang. Akidahnya, keyakinannya mudah dicerna, dan syariatnya mudah diamalkan. Apa buktinya, Ustadz? Ya, baik. Keyakinannya atau akidahnya mudah dicerna. Lihat surah Al-Ikhlas. Kalau kalian ditanya, ya, tolong terangkan kepada kami prinsip ketuhanan dalam Islam itu kayak gimana sih? Gak usah bingung-bingung mikirnya gimana ya. Nah, apa enggak surah Al-Ikhlas? Jawab dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung butuh kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Coba pikirkan. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Benar Maha Esa atau dengan Tuhan-Tuhan yang banyak? Lebih setuju mana? Tuhan itu Esa dengan banyak. Esa. Lebih setuju Esa. Esa. Karena kalau Tuhan itu banyak, maka akan ada banyak kebijakan di alam semesta ini. Nggak akan jalan. Ya, kalau Tuhan itu banyak. Nggak usah jauh-jauh, negara kita. Anggaplah ada 10 presiden. Nggak usah banyak-banyak, 10 aja presiden. Kira-kira gimana tuh rakyatnya? Bingung nggak? Bingung. Mana yang harus ditaati? Karena masing-masing presiden terlalu banyak. Bingung. Ya, bisa satu menetapkan begini, yang lain menetapkan begitu. Yang lain beda lagi. Yang lain lagi lebih beda lagi. Ya bingung, nggak akan jalan. Maka demikian pula kalau di alam semesta ini ada banyak Tuhan yang lain di samping Allah. Ya, maka akan ada banyak kebijakan. Dia berpendapat, kalau bisa matahari jangan dari timur terus. Kali-kali dari barat. Yang lain lagi, jangan dari barat lah. Dari utara. Yang lain jangan dari utara, dari selatan. Bingung matahari. Jalan nggak ya? Yang mana yang saya harus taatin? Akhirnya gelap terus suasana. Ya, seperti ini. Ya, makanya kata Allah, "Lau kana fihima
alihatun illallahu lafasadata. Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, hancur alam semesta ini. Fitrah manusia mengakui Tuhan itu esa. Sampai lahir Pancasila. Apa sila pertama? Ayo. Itu. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang mengamalkannya siapa? Umat Islam. Yang lain nggak berkeyakinan Tuhan Esa. Betul nggak? Seperti itu. Ya. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah dijadikan sebagai seorang muslim. Jaga agama ini. Ya. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Karena dia maha kuasa. Karena dia maha kaya. Sehingga manusia butuh kepadanya. Memang harus begitu Tuhan. Jangan sampai Tuhan nggak dibutuhkan. Jangan sampai Tuhan nggak mampu mengabulkan permohonan hamba. Jangan sampai Tuhan lemah. Jangan sampai Tuhan seperti berhala yang nggak bisa ngapa-ngapain. Yang lebih kuat penyembahnya. Ya, gitu ya. Bahkan lebih aneh lagi, ada yang nyembah hewan. Kalau kalian nggak percaya, bisa Ustaz tunjukkan. Ini kita, insya Allah, Ustaz percepat. Ini untuk menguatkan saja apa yang Ustaz sampaikan. Ya. Bentar. Ya, baik. Apa namanya? Saya buktikan di sini. Di India. Saking, apa namanya? Saking apa ya? Manusia nggak menggunakan akal sehat. Ya, ini Ustadz ingin kuatkan kalian supaya bahwa pernyataan Ustadz ini nggak main-main, harusnya benar-benar. Nggak bohong lah istilahnya. Misalnya Kelihatan mereka nggak? menyembah sapi. Benar. Sapi Kelihatan oleh kalian? Kelihatan Ustaz. Ada suaranya nggak tadi? Ada. Nah, sekarang kita simak. pada masyarakat India adalah binatang yang dianggap suci. Kenapa dianggap sebagai binatang yang suci? Karena dia menjadi tunggangan dari dewa guru, ya, atau satu dewa begitu ya, yang menunggang sapi yang disebut sebagai andini itu. Yang menjadi problem adalah ketika semua sapi dianggap sebagai andini atau dewa sapi itu, dan semua cenderung menganggap bahwa setiap sapi itu adalah binatang yang suci, dan orang menyembah sapi, ya. Mungkin kita agak bisa ya begitu ya, tapi itulah yang terjadi di India. Yang kedua adalah banyak orang juga di India orang menyembah monyet. Karena apa? Karena di dalam masyarakat India, dan kalau kita tahu tentang cerita epos Ramayana terutama, di mana di situ ada seorang kesatria yang terdiri dari monyet putih yang disebut sebagai Hanuman. Yang menjadi problem juga adalah ketika monyet-monyet yang lain juga diidentifikasi atau menjadi derivasi dari Hanuman itu, dan itu kemudian disembah oleh mereka, dihargai oleh mereka. Bahkan percaya nggak percaya, Monyetnya sampai bingung tuh. Udah ngapain ini orang? Ya. di India juga banyak orang yang menyembah tikus. Tikus, binatang yang sangat bau, yang di sini dikejar-kejar, di Indonesia dikejar-kejar, di India disembah juga itu. Nah, kalau tidak percaya, nanti kita akan buatkan linknya untuk bisa dipelajari itu. Di tengah kehidupan yang sangat modern ini, ketika informasi menyebar secara luas di dalam masyarakat, termasuk masyarakat India, kita tahu juga banyak sekali para ilmuwan itu berasal dari India. Tetapi dalam sisi yang lain, ya, dalam sisi yang lain, masyarakat India masih berada di dalam posisi itu. Ya. Nah, itulah keadaan apa namanya yang terjadi. Manusia tidak menggunakan akal sehatnya. Ya. Kemudian juga lihat mudah dicernanya akidah Islam. Benar sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Ya. Katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Samad, Allah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia.
Betul nggak pernyataan ini? Coba pikirkan. Mudah dicerna nggak? Sejalan dengan akal sehat nggak? Coba pikirkan. Nah, baik. Kemudian syariatnya ya mudah diamalkan. Nggak bisa sholat sambil berdiri, boleh sholat sambil duduk. Nggak bisa sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Ya, Qoli iman kata Nabi SAW. Sholatlah sambil berdiri. Kalau nggak mampu, sambil duduk. Kalau nggak mampu, sambil berbaring. Disesuaikan dengan kemampuan. Dan perintahnya, bebannya ringan. Ya, nggak ada ceritanya gara-gara sholat, ya kita nggak bisa bekerja, nggak bisa bersenang-senang. Masih punya banyak waktu, hanya sedikit dari waktu kita yang banyak. Zakat juga sama. Harta kita setelah mencapai nisab, ukuran wajib zakat 85 gram emas, atau kalau 1 gramnya 1 juta, 85 gram berarti 85 juta, cuma seperempatnya yang dikeluarkan 2,5%. Cuma 1 juta berapa? Sedikit sekali. Nggak sampai separuhnya, nggak sampai sepertiganya, nggak sampai seperempatnya, sedikit sekali. Ya, yang diharamkan pun dalam Islam nggak banyak. Dan itu bahaya buat manusia. Apa buktinya Ustaz yang diharamkan nggak banyak? Contoh makanan. Kalian kadang-kadang ke minimarket. Coba lihat. Bandingkan mana yang diharamkan dengan yang dihalalkan. Akan temukan banyak yang dihalalkan. Yang diharamkan dapat dihitung dengan jari. Ya, kalau dia jual minuman keras itu satu. Tengok lagi kalau dia jual daging khinzir, daging babi, dua. Selebihnya daging sapi, daging ayam, ikan, ya minuman banyak yang halal. Nah, itu cuma sedikit. Ya, maka ya apa namanya, inilah diantara kemudahan agama ini. Ya. Kemudian juga yang sedikit lagi, ya. Ini Ustaz percepat saja. Yang terakhir, Islam datang untuk membersihkan manusia luar dan dalam, ya, luar dan dalam. Makanya diperintahkan bersuci. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci dan mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Dengan taubat, ya, maka batin seseorang yang sebelumnya dikotori oleh dosa dan maksiat menjadi bersih, menjadi suci. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-taib minad dambi kaman la dambalah." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, cukup dengan bertobat, istighfar, menyesali perbuatan itu, minta ampun kepada Allah. Kita nggak seperti ya orang-orang ya itu ngada-ngada dalam agama Kristen ya. Mereka kalau banyak dosa, kalau orang kaya enak, tinggal ngasih kepada pendetanya tolong buat nebus dosanya. Yang miskin, yang kasihan, ya nggak punya uang buat nebus dosanya. Kita nggak dengan cara seperti itu. Kita langsung bertobat minta ampun kepada Allah. Kita juga dalam berdoa nggak perlu pakai perantara, langsung minta kepada Allah. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan, aku maha dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ya, jadi nggak perlu pakai perantara. Kemudian Islam juga datang untuk membersihkan lahir, luar kita, dengan diperintahkan bersuci dari hadas kecil dengan wudhu, dari hadas besar dengan mandi, dan membersihkan diri dari najis. Ya, ketika dulu jahiliyah, ketika diantara mereka yang hadas besar, ya sehabis berhubungan dengan istrinya kemudian nggak mandi, Islam datang menyuruh mandi, bersihkan diri. Ya, kemudian setelah buang air diperintahkan yang namanya istinja, cebok. Ya, diperintahkan jaga diri dari najis, bukan hanya badan tapi pakaian juga tempat diperintahkan. Ya, di tengah manusia ada yang ketika ke toilet, ya hanya memperhatikan diri. Seperti sebagian saudara-saudara kita, badannya diperhatikan, setelah buang air kecil dia cebok, tapi sayang tempatnya nggak dibersihkan, sehingga ada sisa-sisa kotoran di situ, najisnya, hingga menimbulkan bau tidak sedap. Tidak juga seperti orang kafir yang hanya memperhatikan tempatnya dibersihkan sebersih-bersihnya, diwangikan sewangi-wangi, sehingga tempat kamar mandi itu seperti kamar yang nyaman berlama-lama di situ. Padahal yang senang lama-lama di situ kan setan. Sampai kita ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ya, yang senang lama-lama. Nah, mereka dibuat seindah, demikian indah, sewangi-wanginya, tapi mereka tidak bersihkan diri mereka. Setelah buang air kecil mereka tidak cebok, salah. Yang benar adalah Islam. Yang setelah kita buang air kecil kita diperintahkan istinja.
cebok. Yang setelah buang air kecil kita juga jaga pakaian, jangan sampai kecipratan. Yang setelah buang air kecil juga kita diperintahkan untuk membersihkan najis yang ada, ya, dengan menyiramnya. Ya, jangan sampai dibiarkan ada najis di situ. Ya. Sehingga Islam datang membersihkan manusia luar dan dalam. Paham sampai di sini? Apa yang saya sampaikan? Paham? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya. Baik. Ustaz, izin bertanya. Ya, silahkan. Sebelum ditutup, silahkan kalau ada yang mau tanya. Apakah muslim atau muslimah mendapatkan ampunan 100% sehingga bersih dari dosa dan masuk surga tanpa masuk neraka sebelumnya, Ustaz?